Oh iya, baik. Assalamualaikum Bang Tony. Selamat malam menjelang pagi nih Abangku. Semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Wah, udah jam berapa ini? Oh, jam 12 ya. jam 12 menjelang dini hari Bang. Saya nggak berani minta Bang Tony on cam karena tadi ada teman diminta on cam katanya ini malam Jumat jadi ya tidak on cam dulu. Oh, siap, saya patuh dan tunduk. Sebenarnya tadi kita ada tema begini Bahasa apa Bang. sih? Masih terpidana Cirebon, Bang. Tidak lari dari 7 terpidana Cirebon biar tetap menjadi hot. Tapi sebenarnya saya memulai satu topik, Bang, tema gitu ya. Jadi hari tadi itu saya ada lihat PT. Mungkin Abang juga paham atau monitor sehubungan dengan 7 terpidana ini. Memang ada gak mix suatu pernyataan dari Jutek Bongso ya Bang ya, menginformasikan bahwa katanya 7 terpidana itu pernah diajukan remisi oleh Kalapas selama 2 tahun berturut-turut, cuman tapi kemudian tidak ditanggapin atau entahlah tidak mendapatkan respon ataukah mungkin entah respon seperti apa. Nah sehingga kemudian ada satu narasi bahwa entahkah itu remisi dulu ataukah mungkin gerasi atau apa sehingga sambil mengajukan mungkin PK kedua dan lain sebagainya itu bisa dijalankan dulu. Nah tadi Kasih sudah berpendapat ya tidak akan mungkin remisi kemudian untuk hukuman seumur hidup kemudian mendapatkan revisi. Cuman setahu saya bahwa di 2026 nanti saat KUHP itu berjalan atau sudah mulai berlaku itu memang dimungkinkan. Nah, Bang sebagai salah satu pakar dan ahli hukum mungkin kita bisa dipersemai Bang perihal hal-hal seperti ini. Monggo silakan Tony. Yang mengajukan remisi itu Kalapas maksudnya. Ya. Diajukannya ke siapa? Nggak ada respon itu. Nah, itu kita tidak dapatkan informasi selanjutnya sebenarnya. Jadi, yang menyampaikan siapa Pak Jutek? Ya, Pak Jutek Bong, soal tadi saya udah putar rekamannya ya. Atau mungkin secara umum deh, Abang mungkin bisa kasih kita pendapat dalam hal begini. Apakah memang selama beberapa tahun ke belakang ini memungkinkan diajukan remisi dan kemudian apakah memang ada kemungkinan di 2026 ini bisa diajukan remisi dari seumur hidup menjadi waktu tertentu atau seperti bagaimana kira-kira tanggapannya Bang Tony? Ya sebenarnya sih, bentar ya. Remisi itu, ya, itu kan pengurangan masa hukuman ya, karena terpidana itu telah berbuat baik, berkelakuan baik kan, ya jadi hak gitu kan. Nah tetapi remisi itu ya tidak dapat diberikan terhadap terpidana yang hukumannya itu seumur hidup itu. Nah jadi yang terbaik sih sebenarnya PK itu kan. Gerasi kan sudah katanya. Kalau gerasi kan nggak mau tuh. Gerasi sudah. Tapi pada saat PK ditolak itu kan siapa namanya Pak Jutek itu kan pernah menawarkan tuh ke para terpidana. Terlepas nanti disetujui atau tidak kan. Tapi alternatif itu ditawarkan. Cuma kan pada nggak mau dengan kalimat lebih baik di penjara kan itu daripada harus mengajukan gerasi kan. Nah jadi satu-satunya cara ya sebenarnya PK lagi kalau menurut saya ya. Siapa? Itu kan kalau lanjut Bang. Ya itu kan sudah disampaikan juga ya sama Pak Jutek kan, sama pengacara terpidana itu, bahwa ke depan itu kan akan melakukan PK lagi ya,
Hanya saja nanti nunggu ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Paling itu kan. Baik. Dua pertanyaan dari yang terakhir, Bang. Bagaimana pendapat Abang tentang KUHP yang baru, Bang, yang berlaku itu di 2026, bahwa dimungkinkan hukuman seumur hidup bisa menjadi vonis waktu tertentu gitu, entah 10 tahun atau setelah menjalani 10 tahun kalau nggak salah ya, Bang ya. Kalau tidak salah, saya juga belum terlalu dalam ini. Setelah 10 tahun itu bisa mengajukan remisi untuk kemudian diubah menjadi hukuman waktu tertentu gitu. Pendapat Abang? Saya belum baca ya KUHP yang baru itu yang mengatur ya ketentuan itu kan. Baik. Iya, saya belum baca jadi saya belum bisa memberikan pendapat ya. Takut salah kan nanti statement saya kan terkadang diambil orang. Pinter ya, Bang ya. Iya, iya, ya, paham, Bang. Iya. Baik, Bang. Jadi saya belum bisa berpendapat karena saya sendiri belum baca itu mengenai hal itu. Jadi bagaimana mekanismenya kan? Siap. Karena sumber hidup itu ya memang sudah melekat ya, sudah melekat, maka yang pengampunan atau pengurangan yang bisa didapat itu ya melalui grasi kan, Ya. ya grasi atau PK kan. Nanti kalau ingin bebas atau ingin katakanlah lepas ya dari pemidanaan ya. Siap. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya dan mungkin saya lempar 1-2 ke teman kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Tony. Dan pertanyaan saya ini, Bang, memang menjadi polemik nih sekarang ini di antara teman-teman ya, katakanlah di antara teman-teman yang mungkin entahkah mengkritisi ataukah tidak sependapat, sepaham, sejalan dengan pemikiran Gaskan itu sendiri ya. Nah, pernyataan dan sekaligus menjadi pertanyaan itu seperti gini, Bang, bahwa pengungkapan ataupun upaya pembebasan 7 terpidana atau pengungkapan kotak Pandoranya itu adalah penangkapan 3 DPO. Kotak Pandora, kalau kita tahu kotak Pandora kan ya, ketika dibuka itulah terang seterang-terangnya. Izin, Bang, menurut pendapat Bang Tony, kira-kira seperti bagaimana ya? Mudah-mudahan masih disimak dari teman-teman yang terus menggaung-gaungkan perihal prioritas 3 DPO itu, Bang, biar menjadi pembelajaran narasi hukum bagi kita gitu. Ya, kasus yang Konkarta itu pengungkapan pelaku yang sebenarnya itu adalah penting kan. Dan ketika pelaku yang sebenarnya tertangkap itulah mengakui, maka itu dijadikan novum kan itu. Karena ketika pelaku yang sebenarnya itu tertangkap, maka akan terbuka, akan terang siapa pelakunya kan? Siapa saja kan pelakunya. Nah, jadi memang penting. Nah, apakah DPO itu yang disebut-sebut ya dalam putusan pengadilan tahun 2016 itu apakah benar itu pelakunya, kan kita tidak tahu. Ya. Uang DPO-nya saja muncul dari BAP Rudiana itu ya, di halaman di nomor 5 itu ya yang memunculkan ya Rudiana. Sementara Rudiana kan tidak tahu peristiwanya. Rudiana itu baru mengetahui itu setelah anaknya itu berada di rumah sakit Gunung Jati kan, dikabari oleh Aibtu Sulaiman. Nah, itu keterangan Rudiana dalam kesaksiannya di putusan pengadilan kan. Nah, jadi betul penting. Artinya secara umum itu bukan DPO ya, pelakunya ketemu yang sebenarnya itu penting kan untuk membebaskan 7 terpidana apabila pelaku yang sebenarnya ada kan itu. Nah, karena pelaku yang sebenarnya ini kita juga tidak tahu ya, hanya ada DPO berdasarkan putusan pengadilan. Tapi kita tidak tahu kan apakah DPO itu ada atau tidak yang sebenarnya orangnya kan itu. Terus kemudian yang kedua, jika pun ada apakah benar pelakunya atau bukan, nah kan kita tidak tahu. Nah, tapi pada intinya
untuk membebaskan para terpidana itu ada dua hal. Pertama, kita tidak perlu memikirkan pelaku yang sebenarnya. Tidak perlu berjuang, bekerja keras mencari pelaku yang sebenarnya, karena itu tugas penyidik. Kita cukup buktikan bahwa klien kita itu tidak bersalah, klien kita itu tidak terlibat, klien kita itu tidak ada di TKP, klien kita itu bukan pembunuhnya, kan gitu. Nah, tinggal membuktikan. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya kan kalau para terpidana itu bukan pelakunya, apa buktinya? Ya buktinya tidak ada di TKP kan. Kalau tidak di TKP berada di mana? Siapa saksinya? Kan itu. Sebenarnya kan itu ada semua. Artinya bukti-bukti itu kuat sebenarnya ya. Hanya saja saya nggak ngerti kenapa itu kok bisa ditolak kan PK-nya kan itu. Nah ini kan kembali Kurang digaskan, Bang. ya kembali Lanjut, Bang. pada saat mengajukan PK, memori PK-nya bagaimana penyusunannya kan itu. Ya. Itu. Jadi kita tidak tahu ini kan. Saya tidak tahu. Saya karena belum baca nih salinan putusan PK ini karena belum turun kan. Ya, Kalau udah sekarang. turun kan bisa baca nih. Bagaimana penyusunan memori PK, ya, bagaimana memanfaatkan nopum-nopum dari saksi-saksi yang melihat bahwa para terpidana pada malam kejadian itu tidak ada di TKP kan, bagaimana menguraikannya, bagaimana menghubungkannya, mematahkan dalil yang mana, kan gitu, dasar hukumnya yang dipakai apa, kan gitu. Nah, kita belum tahu karena salinan putusan itu kan belum turun ya. Ya. Kalau turun kan kita bisa lihat nih, ya, maksimal atau tidak kan menggunakan nopum para saksi yang mengetahui bahwa pada saat kejadian ya para terpidana itu tidak di TKP melainkan di tempat lain. Sudirman berada di rumahnya. Siapa saksinya? Kan ada saksinya. Ya. Apa Kemudian logis, Bang? Ripaldi ada di rumah Aldo, saksinya ada. Kemudian yang limanya ada di rumah, dari mulai rumah Bu Nining sampai RT Pasren, saksinya ada, kan itu. Siap. Nah, jadi yang penting itu satu, membuktikan bahwa para terpidana itu bukan pelakunya. Yang pertama. Nah, terus yang kedua, ya, kalau soal DPO itu kan susah, ya, itu urusan penyidik. Nah, yang kedua, dorong yang di Mabes Polri itu. Ya, laporan-laporan terutama Aib dan Dede tuh. Kalau Aib dan Dede kan begini ya, kalau Aib dan Dede yang masuk ya ini luar biasa, bisa membuat terang, mengubah ya. Iya karena gini, saya pelajari putusan pengadilan itu ya, itu hanya saksi fakta ya atau alat bukti ya yang mungkin bisa dibilang kuat ya, itu cuma visum ya, fakta visum ya. Visum itu kan tidak menyebutkan ya siapa yang membunuh, siapa yang melakukan penusukan, atau kan hanya ada trauma tumpul, trauma tajam kan, tapi tidak tahu siapa kan ya. Nah, lalu kenapa mengarah kepada para terpidana? Ya karena Aib dan Dede kan gitu. Ya enggak? Selain itu nggak ada satupun. Saya baca dari 22 saksi yang dihadirkan itu nggak ada satupun yang menjelaskan, yang mengetahui bahwa ini pelakunya ini 7 terpidana, pelakunya ini 8 sama Sakatatal. Tidak ada. Siapa yang mengaitkan ke 8 orang itu? Ya Aib dan Dede, karena mereka melihat katanya saat lempar-lemparan kan gitu. Nah, sehingga kalau Aib dan Dede ini dipenjara, dihukum atas perbuatan ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, yaitu memberikan kesaksian palsu ya di atas sumpah ya, maka tuntas sudah, berarti tidak ada tuh yang memberi kesaksian yang melihat bahwa
pelakunya itu adalah para terpidana itu tidak ada kan, karena Aib dan Dede terbukti memberikan keterangan palsu. Siapa coba? Nggak ada. Nah, berarti tuntas itu kan. Apalagi kalau Rudiana, lebih bagus lagi karena Rudiana lah yang membuat laporan sejak awal kan. Itu. Jadi satu, buktikan bahwa para terpidana itu bukan pelakunya, tidak ada di TKP ya. Hukumnya tentu saksi-saksi kan. Betul. Nah, cuma sayangnya udah digunakan semua ya. Jadi di PK Iya, kedua nggak mungkin nggak habis. digunakan lagi. Harus yang baru lagi. Ya, yang kedua harus ada putusan yang saling bertentangan, di antaranya Aib dan Dede ini harus diproses secara hukum. Makanya sekarang menurut saya ya, kalau mau melakukan aksi, ya selain RDP dengan DPR RI, kalau mau melakukan aksi, ya mending dorong Mabes Polri agar menuntaskan laporan terhadap Aib dan Dede. Gitu. Itu pertanyaan saya, Bang. Ini kan dedeknya sudah ngaku, sudah siap masuk. Kemudian dedek pun juga sudah dilaporin dari bulan kapan itu ya, di tahun lalu ya. Kok belum di jalan-jalan juga prosesnya, Bang? Baru minta, setelah ini sudah panas lagi, baru kembali minta saksi lagi, apa lagi. Pendapat Abang, kenapa kira-kira itu, Bang? Saya tidak tahu ya perkembangannya sampai mana ya sekarang itu. Meskipun dedenya sudah ngaku kan, ya. Iya. Tapi saya tidak tahu. Mungkin pengacara para terpidana yang lebih update ya. Iya, apakah sudah naik sidik atau belum kan? Ya. Nah, harusnya sih kalau pelakunya ngaku tuh enak ya harusnya kan? Betul, sudah. Enggak. Nah, ini pelakunya ngaku, artinya cepet naik sidik, karena kalau pelakunya ngaku itu ya berarti yang diterangkan dalam persidangan ya itu kan bohong. Ya. Nah, sebenarnya gini. Aib ini kan banyak orang pesimis. Aib nggak mungkin bisa jadi tersangka. Aib tidak mungkin mengakui kan gitu. Nah, tersangka dalam hal perkara memberikan kesaksian palsu ya di persidangan. Nah, kalau ada yang menyaksikan juga, Aib dan Dede itu sebenarnya tidak melihat peristiwa malam itu. Aib dan Dede misalnya berada di lokasi lain. Kalau ada saja saksinya yang melihat Aib dan Dede itu berada di lokasi lain, maka meskipun Aib tidak mengakui, meskipun Aib bertahan dengan kesaksiannya saat di BAP sumpah ya, saat di persidangan lah katakanlah sesuai putusan pengadilan, kalau saja ada saksi yang melihat misalnya Aib dan Dede itu ternyata ada di tempat lain gitu loh, tidak yang diceritakan dia melihat di warung Madura kan gitu, ada di tempat lain, ya tuntas sudah. Aib juga mau tidak ngaku bagaimana, mau mengelak bagaimana, atau ada saksinya, Aib itu tidak melihat peristiwa gitu loh. Betul. Nah, makanya penyidik ini sebenarnya kalau mau serius ya, itu diinterogasi Dede itu. Kalau Anda itu tidak melihat peristiwa yang Anda berikan kesaksian itu adalah bohong, lalu Anda ada di mana, Dede? Kan itu. Nah, siapa saksinya Anda itu ada di tempat itu? Misalnya Dede jawab lah, saya itu ada di sini misalnya. Lalu siapa saksinya? Nah, lalu dicari tahu tuh yang melihat Aib malam itu ada di mana kan? Sebenarnya ketemu itu. Untuk apa ya? Menemukan peristiwa pidana, memberikan kesaksian palsu ya, Aib dan Dede itu sebenarnya ketemu. Kalau ya penyidik Mabes Polri ini benar-benar ya mau menuntaskan Aib dan Dede. Kalau benar-benar mau menuntaskan. Abang izin satu pertanyaan yang masih terkait dengan 3 DPO, Bang. Kan kemarin setelah dinyatakan 3 DPO kemudian ditangkaplah PG Setiawan dan kemudian pra peradilan bebas ya. Nah, kedua DPO ini dinyatakan atau dikonferensi perskan bahwa itu adalah fiktif. Menurut Abang, apakah ini bukan suatu pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat bahwa ya nggak ada DPO, Bang? Sorry, ini saya bukan mau mengarahkan Abang ya, atau mungkin nanti teman-teman yang melihat bahwa seolah-olah saya mengignore atau mengingkari perihal
tiga DPO. Tapi saya murni bertanya sama Bang Tony, kira-kira pendapatnya Bang. eh Anulir terhadap 2 DPO fiktif itu kan disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ya, Kombes Surawan, pada saat rilis pers ketika Peggy Setiawan ditangkap. Kan Ya, itu. Ketika Peggy Setiawan ditangkap, ya DPO-nya ini cuma satu ini kan itu. Nah, yang duanya itu kan fiktif lah, atau apa namanya tuh, kalau tidak salah ingat ya, berubah-ubah orang menyebutnya kan gitu, ya, ya, ya. mengenai nama 2 DPO itu, sehingga disimpulkan DPO itu cuma satu kan, Peggy alias Peron, dan ini orangnya kan gitu. Iya, betul, betul. Nah, kurang lebih seperti itu kalimat Direktur Reserse Kriminal Umum pada saat konversi pers ya, 2024 lalu kan. Nah, saya belum pernah membaca keputusan resmi dari Polda Jawa Barat ya, yang isinya tentang menganulir ya atau mencabut 2 DPO itu kan, belum pernah. Nah, asal tahu pada pra peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung itu, Polda Jawa Barat itu kan menjawab tuh ya, menjawab permohonan pra peradilan dari PH Peggy Setiawan. Nah, dalam jawabannya itu, kenapa Peggy Setiawan itu ditangkap? Karena DPO. Lalu apa peranan Peggy Setiawan, Peggy alias Perong ya? Nah, apa peranan Peggy alias Perong? Nah, di situ dijelaskan lah ya, dijelaskan mengenai bagaimana peranan 3 DPO itu, termasuk Peggy alias Perong kan, Andi dan Dani kan. Nah, jadi masih disebut-sebut itu untuk meyakinkan hakim pra peradilan mengenai peranan Peggy alias Perong itu bersama-sama dengan 2 DPO lainnya yang Andi dan Dani itu ya, turut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana kan gitu. Nah, jadi kalau konferensi pers itu yang menganulir ya 2 DPO itu kan pada saat Peggy Setiawan ditangkap. Iya, ditangkap itu kan 21 Mei. Konversi persnya itu kalau tidak salah 22 Mei. Ya, 22 Mei siang. Nah, sementara di bulan Juni waktu Prapit di akhir ya. Di akhir Juni waktu Prapit, jawaban pertengahan Juni waktu Prapit, Polda Jawa Barat dalam jawabannya itu masih menggunakan 2 DPO yang telah dianulir itu ya, digunakan lagi sebagai narasi balasan ya. Iya, sebagai alasan guna meyakinkan hakim bahwa peranan Peggy alias Perong itu bersama-sama dengan 2 DPO lainnya turut serta secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana kan gitu. Jadi yang dipakai adalah yang terakhir. Jadi berdasarkan jawaban Polda Jawa Barat pada pra peradilan Peggy Setiawan bulan Juni yang diputus 8 Juli lalu, DPO itu masih ada. Itulah konsistenan ya. Padahal yang Pak Kombes menyampaikan hal tersebut tentu sebagai institusi daripada kepolisian dong ya, Polda Jabar, nggak mungkin sebagai pribadi gitu kan ya Bang ya. Ya iya, itu kan resmi konversi pers waktu Mei itu kan. Iya. Nah, sementara waktu menjawab Prapit juga resmi itu kan. Ya, dalam jawabannya itu resmi atas nama penyidik Polda Jawa Barat, Direktur Reserse Kriminal Umum kan. Itu. Jadi ya kalau berdasarkan jawaban Prapit ya, Polda Jawa Barat itu menyampaikan bahwa peranan Peggy alias Perong kenapa ditangkap kan? Karena jelas peranannya secara bersama-sama ya melakukan pembunuhan berencana kan itu terhadap Ina Eki. Nah, sehingga berdasarkan jawaban itu berarti DPO itu ada. Nah, tinggal apakah sekarang masih dicari atau tidak? Itu loh pertanyaannya.
Nah, kan itu. Assalamualaikum Pak, bisa saya putarkan video terkait dengan DPO ini kan biar enak pembahasannya. Ini langsung dari investigasi apa? Sebentar, Bang Tony bersedia nggak untuk diterap sebentar? Ya, Pak, Saya udah lanjutkan kirim ke dulu Pak ya. Tony juga sih. Ini biar saya Oh ini. ya, oke, boleh, Sebentar boleh, aja. boleh. Saya Monggo, lanjutkan monggo, dulu monggo. ya. Lanjutkan Nah, dulu Bang jadi- Tony. Bentar, sabar Bang Bongkar, sabar. Lanjut dulu Bang Jadi Tony, sabar ya. tinggal sekarang Polda Jawa Barat berdasarkan jawaban terakhir di Prapid ya masih menguraikan peranan Peggy alias Peron itu bersama 2 DPO lainnya. Nah, sekarang setelah Peggy bebas ya. Nah, sekarang Polda Jawa Barat masih mencari enggak keberadaan 3 DPO? Masih meyakini tidak ada 3 DPO kan gitu. Ya. Kalau masih meyakini, kalau benar ya tangkaplah DPO-nya. Enak kan nanti kalau ditangkap, kalau memang benar ya itu pembunuhan, kalau ditangkap kan enak gitu. Bisa jadi kan membebaskan 7 terpidana kan? Betul. Asal jangan salah tangkap lagi ya Bang ya. Ya asal jangan salah tangkap lagi kan. Masa jatuh di lubang yang Lubang sama? yang sama. Iya, hanya keledai Yang melakukan hal itu ya. yang Hanya jatuh di keledai lubang yang sama. yang jatuh di lubang yang sama. Oke, Silakan. berapa menit Bang Bongkar? Jangan lama-lama ya, silakan diputar Bang Bentar Bongkar. aja nih nggak nyampe. Ya. Sebentar aja nih Pak. Oke, silakan Bang Bongkar. DPO yang 3 rilisan dari Polda itu sampai sekarang nggak ada. Tidak ada, Pak? Tidak ada. Kami berusaha dengan ketua RT yang ada di Desa Banjarwangunan sebanyak 46 orang dan RW 9 sampai nyari dengan data-data yang sesuai dengan 3 DPO itu nihil lah hasilnya. Kami sebagai guru juga, saya merasa cross-check dengan kepemimpinanku yang dulu, yang tahun 2016. Bapak sempat kontak, Pak? Pak? Setiawan. Saya sempat kontak, Apa yang disampaikan, Pak? dia tidak ada pun sama sekali dari APH, aparat penegak hukum atau dari kepolisian, tidak ada sama sekali. Oke, segitu aja Pak Ton. Tadi saya udah kirim dari WA juga Pak. Ya, artinya dari alamat-alamat ya yang dicantumkan oleh Polda Jawa Barat saat merilis DPO yaitu di Desa Banjarwangunan ya, Kecamatan Mundu ya, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri seperti itu nggak ada intinya ya. Gitu Ada ya? dan sudah dicek di data-data semua sesuai dengan ciri-ciri DPO, alamatnya itu investigasi Polda Jabar ya Pak ya. Di tahun 2024 itu tidak ada, kemudian di tahun 2016 juga tidak ada penegak hukum yang harusnya kan di dalam proses penyelidikan itu ada kan Pak, dicari dulu DPO-nya, didatangin, pastikan, tapi tidak ada Pak. Menurut dari kesaksian aparat setempat itu tidak ada di tahun 2016 yang penyidik datang ke daerah tersebut Pak. Berarti kan tidak dilakukan investigasi Pak. Itu sebagai bukti dan mereka berarti sudah ada terkait dengan alat bukti suratnya dan yang lainnya investigasi kalau DPO itu tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ini hal baru ya. Artinya info baru. Kalau tidak ada, bisa juga itu ya, masyarakat itu mendesak kepada Polda Jawa Barat agar mengeluarkan keputusan. Oh, good idea itu, Bang. Ya, Kita agar coba mengeluarkan godok keputusan digaskan mengenai itu Bang. 3 DPO itu. Iya. Ya, saya diskusi ini saya selalu kasih strategi lah ya, Siap, cara-cara. siap. Iya, iya. Benar. Ya, nanti ketika Polda Jawa Barat berani mengatakan atau memutuskan atau mengeluarkan keputusan ya bahwa 3 DPO itu ternyata tidak ada, enak. Ingat, berdasarkan putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ya, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang terurai di putusan itu ya, ditemukannya Pina dan Eki itu di jembatan Talun ya, flyover. Dan dalam dakwaan itu yang membawa korban itu ke jembatan Talun itu diantaranya Andi yang DPO. Kalau DPO itu tidak ada,
sudah diputuskan oleh Polda. Dengan enak, berarti fiktif ini kejadian. Kan gitu. Berani tidak tuh? Bang,